intinya gini, kalau hama itu kan kecil, jadi kalau dengan dosis kecil dia mati. Kalau Mhm. orang, ya mungkin tidak mati, tapi efeknya pasti akan ada. Gue mencoba untuk menggunakan pendekatan asas praduga tak bersalah gitu, tapi pengen nanya kenapa selalu sumbernya gitu yang jadi permasalahan tuh barang-barang yang berasal dari negeri China, Mas Uyung. Apakah ada kaitannya? Semangat, soalnya kita mau enggak, sebenarnya bukan kita mau ngapain. Kenapa? Akhirnya ada Mas Uyung di sini. Mas Oh, Uyung. Balik lagi ke tengah Mas, ke tengah Mas. Tengah Mas. halo, Sorry. selamat sore. Ini bukan Mas Uyung. Sorry, ini bukan Mas Uyung. King Uyung, Ini King adalah Uyung. King Uyung, betul. Oh, berarti Dari modelan negeri. Kalau tadi kita dari Ini jubah negeri apa, Beb? obligasi, Ah, kita menuju ke negeri jarum suntik. oh gitu. Berarti Betul. ini kan 11-12 sama King Nasar ya, berarti saya nyanyi. Bisa. Berarti Nggak bisa tahu. kan? Coba. Coba Mas Silakan. Uyung, seperti mati lampu. King size ini kan bad cover. Enggak gitu Mas. Enggak. King King Kong. Uyung itu bersahabat dengan King Nazar juga. Iya, coba. Coba. Gimana King? Buruan kita bahas anggur. Bener. Ayo bisa dong. Enggak, Waktu itu nyanyi loh kan? Betul, Yang bisa, apa? bisa. Keluarga berencana itu. Bener. Iya kan? Tahu Sekarang Mas coba Uyung. apa nih? Ayo Mas. Kasih deh. Apa ya? Nggak ada ide. Tentang anggur. Anggur. Anggur merah. Ya udah, itu aja udah seneng banget kita mendengar berapa 2 note tadi dari Benar. Mas Uyung ya. Luar biasa. Makasih Mas Uyung. Terima kasih Mas, sampai ketemu lagi minggu depan. Jadi Mas Uyung hadir di sini dari Yes. Detik Health, Detikers. Kita akan bahas soal anggur muscat yang saat ini sangat heboh di media sosial, di lini masa, Iya, soal iya. katanya ada racun di dalam buah ini. Meskipun dari dalam negeri otoritas terkait itu sudah pada kasih klarifikasi sebenarnya. Iya. Tapi mungkin kita boleh ngobrol lagi sama Mas Uyung untuk bisa mengurutkan sebenarnya what's happening dengan anggur ini dan soal kesehatan yang terjadi di Thailand sendiri. Betul, karena sebenarnya kan udah lama kan anggur ini. Udah dari Iya. hitsnya dari kemarin-kemarin, tapi kan Benar. baru sekarang Bener. gitu. Hits. Jadi Ya. kan? Hits maksudnya tuh kayak banyak orang mengkonsumsi ini gitu. Iya, Iya, gitu. Mungkin karena harga Populer murah banget juga. karena di semua tempat kan ada kan jenis anggur ini. Nah, jadi ramenya adalah karena beberapa hari yang lalu otoritas pangan Thailand itu mengumumkan. Jadi kan rutin kan di setiap negara juga pasti dilakukan kan sampling buah-buahan segala macam kayak gitu. Nah, di Thailand itu ngetes anggur Shine Muscat ya, biasanya Shine Muscat itu dari sekian sampel yang diperiksa itu sebagian ada yang mengandung residu pestisida. Jadi kan apa namanya, ketika ditanam sampai kemudian dipanen itu kan kadang-kadang menggunakan pestisida supaya enggak ya namanya pest itu kan hama kan, biar enggak dimakan hama, jadi bisa panennya lebih optimal kayak gitu. Nah, penggunaan pestisida itu kalau misalnya tidak terkontrol kadang-kadang menyisakan ada residu di buahnya itu. Jadi itu yang berbahaya, yang berisiko. Nah, itu ditemukan pas pemeriksaan di Thailand. Ya. Gitu. Produknya sih dari Cina. Jadi anggur impor dari Cina masuk ke Thailand. Nah, sama Thailand diperiksa ketemu kayak gitu. Berarti bisa dibilang yang menjadi potensi adanya penggunaan pestisida yang berlebihan itu di China-nya. Bisa jadi karena yang sebagian besar yang diperiksa itu dari situ, tapi nggak semuanya. Ada beberapa yang tidak disebutkan itu dari mana kayak gitu. Oh, ada yang lain juga. Oh, ada. Yang nggak dari Cina juga bermasalah begitu ya. Kalau di keterangannya sih bilangnya lack of information kayak gitu, dari mana asalnya kayak gitu. Oh, nah tapi ini kan berarti ini cuman muscat aja atau anggur-anggur yang lain juga? Atau Yang malah rame ada sih itu sih. buah-buah yang lain juga? Yang kemarin diumumkan sih itu. Jadi ya ramenya itu, dan kebetulan juga itu populer banget kan karena banyak diskon juga kan. Iya. Jadi ya akhirnya rame. Sebenarnya kan semua buah juga digunakan pestisida gitu untuk Buat semua buah, kadang sayur gitu. Iya. Ya kecuali yang organik, yang diklaim organik, makanya nilai jualnya tinggi karena mengklaim tanpa pestisida. Kenapa kok tidak menggunakan pestisida? Ya berarti treatmentnya lebih, makanya dijual mahal kayak gitu. Kayak gitu.
ketika dia jadi kayak berlebihan gitu ya, apakah benar-benar tidak bisa dimitigasi risiko ketika dia udah sampai ke masyarakat gitu, ke konsumen, misalnya dicuci atau Iya. apa gitu, bisa nggak Mas? Dicuci. Jadi ada dua jenis. Ada yang sifatnya sistemik. Sistemik itu ketika si pestisida itu masuk ke jaringan buahnya, jaringan buah atau sayuran atau apalah itu. Ibaratnya kalau manusia itu masuk ke pembuluh darah, terus kemudian ya kalau udah masuk ke pembuluh darah kan berarti ke semuanya kan, semua, semua. Nah, yang pestisida yang sifatnya sistemik kayak gitu. Jadi kalau dicuci ya nggak hilang karena dia ada di dalam, masuk udah juga nyerap kayak ya. gitu. Udah menyatu gitu lah, udah ada di Oh. dalamnya gitu. Nah, ada juga yang residu yang sifatnya non sistemik. Jadi dia cuma di permukaan. Nah, kalau yang di permukaan biasanya dicuci bisa atau kalaupun perlu mungkin ada deterjen khusus buah-buahan kan ada itu, terus ada tuh. disikat itu bisa hilang gitu. Nah, dari yang kemarin ketemu itu sekian persen, 70-an sekian persen kayak gitu tuh ditemukan sistemik. Yang dikhawatirkan itu nggak hilang kalau cuma di gitu. Oh, Oke. 70-an persen. Setuju, Wow. itu banyak loh. Tapi efeknya buat badan kita jadinya apa? 74% ini Oke. aku ada contekannya. Oke, Nah, oke. apa namanya? Gede banget. Kalau misalnya tadi aku mau apa ya? Kayak 74%. 74% itu kan sistemik, artinya ketika dicuci ya nggak hilang, berarti kan ada di dalam, nggak ada jaminan hilang gitu. Nah, kalau sistemik itu efeknya buat badan kita apa? Sistemik maupun tidak sistemik ya sama aja kan, namanya sebenarnya sama kan aja. racun. Non sistemik lebih bisa dihindari karena bisa dicuci gitu kan. Iya. Cuman itu aja bedanya. Nah, efeknya apa ya tergantung pestisida ya. Pestisida kan macam-macam jenisnya. Nah, nggak apal aku. Oh iya. Iya. Ya berarti namanya juga Tapi juga secara racun. general tuh Pesticide kayak gitu. Pestisida itu kan pembunuh pest. Ya buat bunuh pest. Kita hama apa bukan? Kalau kita hama kayak akan intinya gini, kalau hama itu kan kecil, jadi kalau dengan dosis kecil dia mati. Kalau orang ya mungkin tidak mati, tapi efeknya pasti akan ada. Plus nanti kalau terakumulasi ya mati juga nanti lama-lama. Benar. Jadi kita ketimbun. Semua mati residu juga. kimia itu berbahaya sih anyway. Ya karena kan apa namanya masuk ke tubuh terus kemudian di metabolisme segala macam, membebani kerja organ-organ tubuh kayak hati, ginjal segala macam kayak gitu sih. Paling enggak itu yang kena. Tapi belum gitu, ada yang kena kan di Indonesia dari kasus sejauh ini, ini, temuan-temuan seperti ini. Kena pestisidanya atau ini ya. Kalau dari ya kita nggak tahu ya karena kan ramenya baru-baru ini aja. Terus kemudian klaimnya sih badan karantina sudah rutin melakukan ini itu segala macam dan belum pernah menemukan. Gitu. Klaimnya seperti itu. Ya mudah-mudahan sih bisa dipertanggungjawabkan. Berarti impor dari anggur muskat yang sekarang diperjualbelikan di Indonesia itu mostly dari mana sih? Coba. Aku lupa nanya kemarin pas beli dari mana. Tapi yang saya tahu sih ada nggak dari Cina tapi? Banyak. Yang murah-murah itu rata-rata dari Cina sih. Iya, kan suka ada diskon soalnya aku suka beli. Kan Muscat itu macam-macam ya. Maksudnya jenisnya macam-macam. Nah, yang populer itu kan Shine Muscat itu. Shine Muscat itu asalnya sih dari Jepang. Aslinya nah, sebenarnya. Tapi dibudidayakan juga di Cina, kata Mbak Odi. Oke. Nah, di Cina itu lebih murah KW-nya gitulah ibaratnya. Katanya. Tapi ini kalau KW-nya nilai gizinya bisa lebih tinggi atau lebih kayak kurang nih? Atau sebenarnya sama aja Nggak tahu juga, belum harus dites juga kalau itu. Tapi ya orang menurutnya murahnya aja sih. Kan iya, soalnya lebih murahnya tuh lumayan agak jauh gitu loh dari dia aslinya. Nilai gizi ya mungkin perlu tahu juga, tapi mikirnya gini sih, kalau misalnya taruhlah vitamin C-nya 50% lebih rendah, ya tinggal makan 2 gitu jadi 100% juga. Iya benar juga ya, tinggal diakumulasi kan murah aja. Kan. Benar. Beli 1 dapat 2, ya udah sama aja beli. Atau Mas misalnya gini, kalau masyarakat bisa melakukan upaya preventif sendiri gitu ya, self preventif dari mengkonsumsi buah-buahan yang dijual di pasar ini, apa sih, ada nggak triknya atau mungkin tipsnya supaya mereka bisa mitigasi risiko lah dari kaitannya dengan pestisida. Iya. Ya kalau mau ideal sih beli yang organik, tapi kan kita nggak jualannya organik, maksudnya kita nggak endorse ya harus organik. Ya nggak juga kan, ya nggak semuanya punya budget untuk yang kayak gitu. Tapi kalau sekedar mengurangi risiko ya, karena tadi kan ada 2 jenis, ada 2 sifat residu pestisida, ada yang sistemik dan sistemik. Nah, mencuci itu mengurangi risiko dengan menyingkirkan yang non sistemik.
ya seenggaknya berkurang lah gitu. Ya sekian persennya yang sistemik ya kita nggak bisa apa-apain. Mencucinya harus Oke. pakai sabun nggak sih atau cukup dengan air mengalir aja? Aku sih biasanya pakai air mengalir, tapi kan ada juga produk yang deterjen khusus buah kan Iya, ada juga kan ada. itu. Heeh. Mereknya adalah Itu gimana Mas perbandingannya? Maksudnya apakah jadi lebih aman kalau misalnya ya dicuci kalau dengan ada deterjen ya jelas lebih aman karena Mm-mm. maksudnya Agak dinyuci ya dia. secara teknis kan tegangan mukanya berkurang terus kemudian Iya, gampang iya, lepas segala iya. macam kayak gitu. Ya pasti lebih bersih. Tapi Mas, aku tuh sebenarnya dari tadi tuh berpikiran ya, ini kan import ya. Iya. Ya kan. Kalau misalkan yang buah-buah lokal harusnya pestisidanya nggak sebanyak ini karena kan dia nggak mengalami yang kayak dia harus nggak dikirim butuh waktu panjang iya gitu. gitu. Kan Iya nggak sih? Tetep sih. bukan pas pengiriman doang, selama dia ditanam di Dijual. kebun itu kan juga ada hama ini itu kan. Oke. Nah sebenarnya pestisida kan untuk mencegah itu Oh, selama emang di dari kebun biar nggak dimakan. jadi tetap pakai aja dan kemungkinan juga bisa sama banyaknya gitu. Bisa jadi karena kita nggak ya harus dites sih, maksudnya apakah sama banyak atau enggak mesti dites. Tapi bahwa itu digunakan ya digunakan, maksudnya itu bukan tidak boleh digunakan, Itu boleh sebenarnya kan? Nggak apa-apa sebenarnya. terkontrol. Oke. Harus ada aturannya, misalnya maksimal berapa kadarnya segala macam itu ada aturannya gitu. Itu. Oh, oke. Jadi sebenarnya pakai juga aja gitu, tapi emang harus terkontrol ya dosisnya. Mau nggak pakai juga bisa, cuman treatmentnya kan mesti ya ekstra karena nggak ada penangkalnya untuk hama masuk gitu. Oh, I see. Oke. Kasus yang sama pernah terjadi nggak sih dengan buah yang lain gitu selain anggur untuk Mestinya kandungan pernah pestisida ya. yang berlebihan gitu? Ya mestinya ya pernah ya kalau misalnya, cuman ya yang ke blow up mungkin karena ini produknya populer. Iya. Anggurnya kebetulan kan lagi di mana-mana ada gitu loh. Jadi Benar, Iya, benar. Di ya TikTok orang concernnya jualan jadi anggur musket cuma Benar. berapa gitu misalnya. konsernya lagi itu ya, apalagi orang terus kemudian wah pantesan murah kayak gitu kan langsung dikait-kaitin gitu loh. Iya, Jadi iya. ya rame gitu. Tapi kalau misalnya temuan-temuan seperti ini saya kira ya maksudnya wajar aja sih ketemu kayak gitu, maksudnya nggak berarti itu normal terus kemudian nggak apa-apa gitu, nggak, tapi maksudnya kalau misalnya sewaktu-waktu ketemu itu ya sesuatu yang ya bisa aja gitu loh, nggak yang gimana gitu sih. Gue mencoba untuk menggunakan pendekatan asas praduga tak bersalah gitu, tapi pengen nanya kenapa selalu sumbernya gitu yang jadi permasalahan tuh barang-barang yang berasal dari negeri China, Mas Uyung. Apakah ada kaitannya dengan produksi yang massal begitu sehingga akhirnya mengurangi kualitas atau gimana? Antara massal terus kemudian mengurangi kualitas atau massal sehingga presentasi ketemunya lebih gede kayak gitu. Jadi mungkin mungkin namanya barang kan ada grade-grade-nya ya. Iya. Yang dari Cina yang grade A gitu mungkin ya aman-aman saja gitu. Tapi kemudian grade bawah-bawah gitu saking banyaknya produksi yang grade bawah ketemunya juga banyak gitu. Ya kita jarang ketemu yang grade A karena ya belinya ya selalu yang grade bawahnya gitu misalnya. Ya itu matematis saja. Aku nggak tahu kondisi realnya seperti apa. Jadi ya mungkin nggak semuanya itu kualitasnya nggak bagus gitu, nggak juga. Mikirku sih kayak gitu. Oke. Nah jadi ini kita sebagai masyarakat nih, apa kita harus jadi lebih berhati-hati, jadi nggak beli lagi atau gimana Mas? Imbauannya sih sejauh ini ya kalau suruh beli organik ya lebih mahal ya, Iya, lebih mahal. Jauh Mas soalnya. Tapi BPOM kan sudah mendeklar kan bahwa tidak ada temuan soal seperti yang ditemukan di Thailand gitu di Indonesia sendiri. Ya alhamdulillah. Sehingga harusnya apapun yang beredar di pasar saat ini sudah aman gitu Mas. Seharusnya. Cuma mungkin kalau mau menambah rasa aman lagi itu tadi menggunakan cara yang disampaikan Mas Uyung tadi ya, bisa dicuci mungkin dengan deterjen, kecuali di sistematis apa tadi? Ya sistemik tadi ya. Sistemik sudah masuk tuh ya sulit ya. Apain. Ditambah doa mungkin bisa. Mungkin ada doa. Ya memang harus rutin sih, maksudnya controlling dari otoritas yang berwenang kayak gitu tuh memang harus dilakukan. Kalaupun nanti orang terlanjur makan itu belum banyak kayak gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada kasus kayak gini terus biasa-biasa aja nggak dilakukan lebih intens kayak gitu, ya kemungkinan orang terpapar lebih banyak kayak gitu ya akan lebih besar. Apalagi didiamkan terus gitu. Atau ada potensi nggak BPOM jadinya kecolongan gitu? Yang nggak tahu juga karena pemeriksaan juga kan sampling ya, maksudnya kalau misalnya yang di sampling baik-baik saja terus dalam satu batch itu ternyata ada yang
beda kualitasnya kan nggak tahu juga Hmm, gitu. Oke. Apa iya satu kontainer ditesin satu-satu gitu kan enggak juga kan. Iya Baik. benar. Kita coba baca Iya komentar dari coba. Detikers yang sudah Ha-ha. menanggapi soal artikel ini ya. Iya. Yang pertama nih dari username Tiger Uwong, sudah dari dulu baru heboh sekarang. Coba aja dipikir ya, buah itu shelf life-nya yang normal berapa hari, mulai dari petik sampai ekspor berapa hari dan berapa lama, terus harganya berapa, ya pasti dan jelas pakai pengawet. Makanya konsumsilah buah-buah lokal. Gitu. Meskipun yang lokal juga belum tentu aman sih dan Iya tadi bebas kan dari kita pengawet. sudah Bener. bilang ya. Karena memang semua buah pasti, atau enggak semua sih, tapi biasanya menggunakan pengawet dan pestisida juga ya untuk memasarkan ke pasar gitu. Iya. Terus Coba saja bertanya pada petani melon dan semangka, katanya berapa banyak Nah, pestisida yang mereka pakai. Kondisi gini pun para pemangku jabatan terkait tidak juga menyarankan konsumsi buah lokal, malah sibuk bilang Indonesia aman bos. gitu. Gitu. Ini ada satu Gitu, lagi tuh, dari satu lagi dari Nah, @Richard. Makan buah lokal aja lebih sehat, impor tuh udah pasti pakai pengawet. Gimana menurut Mas? Tapi Apakah iya? pestisida enggak tujuannya bukan bukan buat awet memang. gitu sih, maksudnya biar Hama selama ya. lebih ke hama kayak Hama. gitu. Ya tergantung pestisidanya apa ya tentunya. Cuman kalau kaitannya dengan pengawet, justru beberapa waktu yang lalu dulu sering sih sebenarnya berulang kayak gitu. Heeh. Rumor yang muncul adalah anggur itu disuntikin formalin gitu. Itu sering muncul kayak gitu. Oh, itu rumor tapi ya yang tidak tervalidasi Tidak tervalidasi bahwa dia sama kalau disuntik. dipikir-pikir kalau nyuntikin satu-satu ya PR banget ya. Oh, Maksudnya siapa juga yang PR mau ini. sih. Kalau diguyur nanti nggak rata. Diguyur belum tentu masuk juga kan, belum tentu Iya. sampai gitu, tapi ya Jadi ya emang nggak tahu lah. sulit sih. Cuman kalau kalaupun iya mestinya ya kalaupun iya terus kemudian controllingnya ketat kayak gitu ya harusnya terdeteksi sih. Formalin juga bukan barang yang baru aja muncul gitu kan, dari dulu juga temuan formalin di bakso, di mie basah segala macam itu kan sering, jadi ya harusnya sih nggak sulit untuk mendeteksi seperti itu. Tapi dari komen-komen Detikers ini jadi mungkin perlu diingatkan lagi sebenarnya fungsi pestisida itu sebenarnya apa, sama yang untuk pengawet tuh apa. Karena ini ternyata banyak netizen-netizen yang kayak kayaknya kebalik pestisida itu untuk mengawetin. Ya kan? Beda-beda. Ternyata beda gitu. Pestisida buat hama ya, pengawet ya buat mengawetkan gitu Dan ya. pengawet itu biasanya berarti pakai kayak contohnya formalin gitu ya. Iya salah satunya. Salah satunya. Cuman Oke. kita juga nggak apa namanya, kan pestisida juga macam-macam. Mungkin di antara sekian banyak ada yang punya efek membuat dia juga lebih awet, itu bisa juga gitu. Oh gitu, sebenarnya ada aja. Oke. Karena ini yang ditemukan ini aja kan ada lebih dari 50 jenis pestisida kan. Jadi ya kalau membahas satu-satu lama, nanti berseri aja. Tapi menarik dari komen ini soal bagaimana harusnya kita lebih banyak mendorongnya konsumsi buah lokal aja gitu. Iya, Itu juga jadi salah satu cara sebenarnya untuk bisa memitigasi risiko mungkin buahnya dipakein apa atau di apa gitu. Selain daripada menambah nilai tambah yang ada di petani gitu ya, dan juga ekonomi dalam negeri, juga mengurangi kekhawatiran ya harusnya. Dengan konsumsi buah lokal tadi, menarik yang dibilang sama Tiger Uwong kayak kondisi ini pun para pemangku jabatan terkait malah nggak ada yang nyaranin konsumsi buah lokal, malah sibuk bilang Indonesia aman gitu. Ya menarik juga, walaupun kita tidak akhirnya ini ya, apa namanya, antipati gitu terhadap buah impor, tapi mungkin ini juga jadi salah satu momentum kita untuk bilang, yuk makan buah lokal lebih banyak lagi gitu, jangan kebanyakan yang impornya gitu. Benar-benar, bolehlah kita support produk lokal ya. Produk-produk dalam negeri. Aku cinta Indonesia, sarang ya. Gini nggak? Ada Mas Uyung. Oh iya, malu Mas Uyung mau nggak? Krik krik krik. Mas Uyung mau nggak? Mau juga nggak? Oke. Jadi Cece. Jadi Cece gitu. Oke, menarik sih. Bahas China ya jadi Cece. Jadi Cece. Tapi menarik sih. Iya. Oke deh Mas Uyung, terima kasih banyak. Tapi mungkin Mas Uyung ada tambahan mungkin buat Detikers soal simpang siur soal anggur muscat ini, mungkin dari pembaca Detik Health yang sering jadi concern apa, dan Mas Uyung pengen kasih tahu Detikers. Tadinya saya pikir ada sampelnya di sini gitu. Namun tidak.
Kalau ada sampelnya, Heeh. apa yang akan Heeh. dilakukan? Coba. Anggaplah ini adalah anggur Iya, muskat. ini anggur nih. Coba. Silakan, Mas. Editor, Ya anggur muskat. disangka. Ya disantap. Disantap. Oh, disantap. Minta Kan disantap doang ternyata. Ada tuh yang bulat-bulat juga di situ. Tuh, Eh, ada. Mau disantap juga, Mas? Udah coba. Anggur pedes. Enggak dong, enggak ada anggur yang pedas. Oh iya, nggak ada. Anggur itu, kalau gue Tuh ada Mas, bikin- ada yang mau disampaikan? bikin pusing. Oh iya, Benar. memang bikin pusing Bikin kalau pusing. kebanyakan pestisida. Benar kata Mas Uyung. Benar, iya, setuju. Tapi iya, mudah-mudahan semua detikers dapat dapat insight baru. Iya. Kalau misalnya tadi nggak tahu kalau bahwa sebelum makan buah itu apa saja yang harus diperhatikan sebelum beli gitu ya. Buat yang mungkin sering mengkonsumsi buah tanpa dicuci dulu, kayak saya. Nah, Iya, mungkin ini saatnya untuk saatnya untuk nggak beli buah. Apa dong? Untuk coba dicuci dulu. Tapi mah ada yang Nggak ada dicuci. salahnya. Pasti dicuci kan. Kalau makan salak nggak dicuci dong? Mas Uyung kalau makan salak dicuci nggak buahnya? Dikupas. Dikupas. Ya tentu, kalau nggak dikupas kan. Sebentar, kalau ada kulitnya kan udah pasti nggak usah dicuci. Iya. Cuman kalau misalkan kayak apel, pir gitu-gitu kan kadang-kadang suka aja yang kayak dicuci sih gua kalau itu. Tapi kalau salak kan nggak kan. Durian gitu Mas, dicuci nggak Mas? Enggak, ya kan berkulit. Berkulit. Yang nggak berkulit yang dicuci ada nggak? Anggur aja kadang-kadang juga pada dikulitin gitu. Kalau aku Tapi sih nggak iya telat deh. ini. Jujur deh, banyak banget nih cewek-cewek kalau makan anggur kulitnya Dikupas, ya. dikupas kayak Seret soalnya. repot. Bener. Mas, aku ada pertanyaan. Mungkin Mas Uyung bisa jawab. Mudah-mudahan bisa jawab. Apa? Kan ada ini masih kuanggap mitos bahwa dan masih belum sempat riset sampai sekarang. Uh-uh. Kalau makan buah sekalian sama kulit-kulitnya itu lebih sehat. Bener gak? Oh iya. Pernah dengar tuh. Kalau durian udah pasti enggak. Tolong. Ya. Gimana Mas? Variasi nilai gizinya aja sih paling. Tapi sebenarnya Jadi bisa kulitnya dibilang ada lebih sehat memang kalau sama gizinya. kulitnya juga. Tergantung buahnya. Kalau durian kayaknya enggak deh. Wah, Tentu. betul. Tentu. Oke. Kalau kayak apel, Pir gitu. pir. Nah, apa Mangga namanya? enggak juga. Kalau kulitnya aja Heeh. mestinya iya ya, karena bagian yang paling berserat itu kadang-kadang di kulitnya. Terus kandungan ini itu mungkin ada banyak di kulitnya. Cuma yang jadi concern adalah kadang-kadang nggak tahu bener atau enggak, kadang-kadang ada pelapis apalah kayak gitu. Oh, iya Belum lagi kan benar. ditempelin stiker juga kan biasanya. Nah itu Benar. sisa lemnya segala macam kayak gitu. Apakah Oh, iya sih. ini Sama ini tahu. paparan debu segala macam diluatin tikus segala macam. Oh Itu iya kan kita juga bener-bener. nggak Apa tahu. yang lagi? Iya lagi. Tapi sama ini ada orang yang makan semangka tapi bijinya dibuang. Kan ribet, banyak. Karena lihat nggak? karena Biji- takut tumbuh pohon semangka di dalam. Sama makan jeruk juga. Bukan itu buahnya. dikumpulin dibikin kuaci. Bisa. Ya Emang kan dari itu, Pak. Kan Oh iya, emang. biji bunga semangka. Matahari nggak ya? Oh iya ya, bukan Biji. semangka, matahari nggak sih? Iya macam-macam, biji semangka juga ada. Belum pernah deh kayaknya biji semangka. Biji-biji apa yang enak dimakan? Googling deh kuaci biji semangka Oh, yang googling. kotak apa Nggak dijawab. boxnya Nggak biru dijawab. putih. Oh iya, Legend benar, itu legend. Benar. Mas, dia lagi ini mau tebak-tebakan. Silakan. Ini bukan tebak-tebakan, beneran pertanyaan. Biji-biji oke. apa yang enak dimakan? Biji bunga matahari? Iya bisa juga sih, Biji salah. tapi tidak itu. Enggak. Biji nangka enak dimakan. Belum pernah kan? Beton. Beton. Iya itu namanya beton. Oh itu namanya beton ya. Oh, biji Ah, nangka. ya enak kan Mas? Udah pernah nyobain kan? Makanya orang Jawa tuh kuat-kuat beton aja dimakan gitu. Oh, Jokesnya kali ya. Oh iya iya iya. benar. Cuman terlanjur dijelasin. Iya. Jadi nggak lucu ya. Harusnya aku duluan. tadi. Sorry. Tapi benar, kalau lo belum pernah makan biji nangka yang Belum. jadi kalau misalnya makan nangka kan ada bijinya tuh di dalam. Ah. Terus habis itu bijinya direbus, dimakan tuh enak banget rasanya. Rasanya apa? Manis kah atau apakah? Kayak apa ya? Ya kayak beton. beton. Belum pernah. Kebetulan Kayak saya belum pernah singkong makan tapi lebih beton. lebih apa ya? Kayak Iya, kayak singkong. Singkong Kayak tapi yang singkong manis. gitu, Singkong benar. tapi yang varian yang manis kayak gitu. Oke. Oh, singkong manis. Nggak manis yang gula banget gitu, Oh, tapi kayak enak Manis lah. singkong. Oh, baru tahu loh. Ya kan partian isinya Coba pasti juga sama kayak Besok bawa ya, Mas ya. Waduh, PR. Emang suka Gimana? orangnya suka ngasih PR Mas. Gimana kalau kita patungan beli nangka, aku nangkanya, kamu bijinya.
Edo kulitnya. Itu lebih win-win solution sih menurut gua, benar. Kan lo belum pernah, Mas Uyungnya mau ngasih. Daripada ini kan susah nyarinya. Ya udah kalian Ya. deh, coba. Iya nanti ya, kita bicara habis ini ya. Kita Oke, break dulu Detikers. Ini oke. terima kasih Mas Uyung. Terima kasih Mas Sudah mampir ke Detik Sore. Sama-sama. Habis ini kita masih punya banyak amunisi Detikers. Betul. Termasuk ini kita akan bicara soal tuyul. Uh. Nih, tuyul nih. Kalau dia botak Nih, dia nih tuyul tuyul nih. nih, kayak ini tuyul. tuyul Habis nih. ini Detikers ya di Indonesia Detik ini ya Detik Sore. Nggak cuma Hore hore. ya, happy Halloween.